Hari itu kerjaan di pabrik benar-benar bikin jenuh. Rasanya kayak mesin yang terus dipaksa muter tanpa henti. Begitu bel pulang berbunyi, aku langsung bergegas keluar. Taruh semua beban kerja di belakang dan segera ambil sepedaku yang terparkir di depan. Angin sore menyambutku. Lumayanlah buat ngilangin sedikit penat. Sampai di depan kontrakan, mataku langsung tertuju pada sosok yang udah rapi jali. "Wih, Sally, udah kinclong aja. Mau kemana nih? Rapi banget." Aku sengaja ngeledek biar suasana cair. Dia nyengir, "Oh Yan, baru pulang ya? Tumben gak lembur." Aku angkat bahu. "Lembur terus capek, Sel. Badan rasanya udah kayak mau rusak. Butuh servis nih," jawabku sambil bercanda. Sally ketawa, matanya sampai sipit. "Walah, servis kayak mobil aja. Ganti oli sekalian apa gimana?" Aku ikutan ngakak. "Lah iya kan, badan juga butuh servis, Sel. Kalau mesin butuh ganti oli, kita butuh yang namanya pijet biar nggak rontok semua sendi." Dia geleng-geleng sambil nahan tawa. "Ya udah, sono, cari tukang terapi pijet biar badan seger lagi. Jangan-jangan nanti malah minta diservis pakai bulldozer kali, biar langsung rata badannya." Aku ketawa sampai pegang perut. "Ya ampun, bulldozer, Sel. Aku ini badan, bukan jalan berlubang." Sally makin senyum-senyum jahil. "Hehe, ya kali aja kamu pengen sekalian di aspal biar bulus." Aku angkat tangan tanda kalah. "Ya ampun, kalah aku kalau adu omong sama kamu. Dari tadi kalah terus. Udahlah, mending kamu temenin aku makan gorengan depan gang. Biar perutku yang diisi dulu sebelum cari tukang pijet." Sally nyengir lebar. "Deal, tapi kamu yang traktir ya. Aku udah rapi-rapi, masa mau keluar sendiri? Lagian kalau ada yang nanya, kan bisa ku jawab. Ditemenin tetangga baik hati yang lagi butuh servis." Yalah, balik lagi ke servis. Bisa-bisa aku jadi bahan gosip satu kontrakan nih. Perut kenyang, tangan masih berbau minyak gorengan, aku dan Sally jalan balik ke kontrakan sambil ketawa kecil karena obrolan receh tadi. Suasananya enteng banget, kayak nggak ada beban. Padahal seharian otak ini dijejali kerjaan pabrik yang bikin mumet. Begitu sampai depan kontrakan, aku ngeliat Sally udah makin rapih dengan senyumnya yang khas. "Aku duluan masuk ya, Sel," kataku sambil ngelirik sebentar. Dia cuma angguk manis. "Iya, Yan. Istirahat, jangan kebanyakan mikir." Aku masuk kamar, taruh tas sembarangan, langsung rebahan di kasur. Badan berasa remuk. Tapi entah kenapa, bukan pegelnya yang kerasa, malah bayangan Sally yang terus muter di kepala. Dari tadi masih kebayang caranya ketawa, cara dia nyeletuk soal bulldozer, bahkan pas makan gorengan tadi. Kelihatan sederhana, tapi manis banget. "Aduh, Yan, kenapa sih pikiranmu malah ke situ? Fokus dong." Astagfirullah. Aku nutup muka pakai bantal, tapi tetap aja nggak bisa ngusir bayangan itu. Sebagai laki-laki normal, wajah sih kagum sama cewek yang deket tiap hari. Apalagi kalau tiap lihat dia kayak ada daya tarik tersendiri. Tapi ya itu, semakin dipikirin, semakin hati ini bergejolak. Rasanya kayak ada sesuatu yang meronta-ronta di dalam dada. Andai Sally dekat sama aku gimana ya? Tapi jangan ngelanturian, jangan kebawa hawa nafsu, istighfar, istighfar. Aku bolak-balik posisi tidur, nyoba ngedistract diri dengan buka HP. Tapi begitu layar nyala, malah muncul notif foto rame-rame dari grup kontrakan. Dan di sana ada Sally yang ikut senyum tipis di barisan belakang. Malah makin buyar pikiranku. Aku duduk, tarik nafas panjang. Ya Allah, ini rasa apaan sih? Antara kagum, suka, sama penasaran campur jadi satu. Padahal aku sama dia ya tetangga aja. Tapi kenapa susah banget ngendaliin hati? Di luar, samar-samar aku dengar suara sandal Sally gesek lantai, kayak lagi mondar-mandir depan kontrakan. Dan anehnya, bukannya reda, malah bikin pikiranku makin gak tenang. Aku akhirnya berdiri, nyiram muka pakai air dingin, biar segar, lalu duduk lagi sambil menenangkan diri. Udahlah Yan, jangan mikirin terlalu jauh. Kalau memang ada jalan, biarin waktu yang jawab. Sekarang istirahat dulu, nikmatin aja hari ini. Lagian momen sore tadi bareng Sally udah lebih dari cukup buat bikin hidupmu berwarna. Sore itu, aku keluar ke belakang kontrakan. Niatnya cuma mau ambil handuk yang dijemur. Udara masih hangat, matahari mulai condong ke barat. Tapi langkahku langsung terhenti saat melihat sesuatu yang bikin jantungku berdetak kencang. Di sana, tepat di dekat jemuran, ada Sally. Dia baru selesai mandi, rambutnya masih basah menetes pelan, dan tubuhnya hanya terbalut sehelai handuk putih. Aku refleks kaget, bahkan sempat kehilangan kata-kata. Suaraku keluar pelan. Sally pun sama kagetnya.
Wajahnya langsung memerah, matanya melebar, lalu tanpa berkata apa-apa dia buru-buru masuk ke kamarnya. Suasana mendadak hening, hanya terdengar tetesan air dari rambutnya yang sempat jatuh di lantai. Aku masih berdiri terpaku beberapa detik, tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Rasanya aneh, seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak untukku. Aku cepat-cepat ambil handuk itu sendiri, lalu masuk kamar dengan langkah agak gugup. Tapi sayangnya, bayangan tadi terus menari di kepala. Rambut basahnya, wajah paniknya, kulitnya yang masih berembun, semua itu seakan melekat jelas di mataku. Aku rebahan di kasur, mencoba menutup mata dan mengusir pikiran. Tapi bukannya hilang, justru makin jelas. Ya ampun, kenapa aku jadi kepikiran begini? Gumamku sambil memeluk bantal. Aku tarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi hati ini merontak seperti ada yang mendesak dari dalam. Aku tahu ini nggak baik, tapi aku juga nggak bisa membohongi diri sendiri. Malam itu, aku bolak-balik di kasur, gelisah sendiri. Setiap kali memejamkan mata, wajah Sally muncul lagi. Aku coba istighfar, aku coba alihkan pikiran, tapi tetap saja gagal. Dan akhirnya, aku menyerah pada kegelisahan itu. Aku memilih diam di kamar, membiarkan tangan ini sibuk menyalurkan gelisah. Sore itu, aku lagi duduk santai di kontrakan. Baru aja pulang kerja, masih capek-capeknya. Tiba-tiba, pacarku datang. Yan, besok aku nggak bisa main ya. Mau ke Panyabura, ada acara sama keluarga, katanya sambil senyum tipis. Aku cuma angguk, sebenarnya nggak masalah, toh itu urusan keluarganya. Tapi dia sempat nawarin, mau ikut nggak? Aku geleng kepala, nggak usah deh, itu kan acara keluarga. Aku nggak enak kalau ikut. Dia pun paham. Lalu kami ngobrol sebentar sebelum dia pamit pulang. Nah, pas kebetulan saat pacarku sudah jalan keluar, pintu kamar sebelah kebuka. Sally keluar dengan rambut diikat seadanya, masih pakai kaos longgar. Aku sempat melirik sekilas. Dan yang bikin kaget, wajahnya kelihatan agak berbeda. Seperti, gimana ya, ada raut nggak enak, agak dingin, bahkan bisa dibilang mirip marah. Aku langsung mikir, loh kenapa ya? Apa aku salah tadi? Masa iya Sally marah sama aku? Aku jadi bingung sendiri. Padahal aku dan Sally nggak punya hubungan apa-apa, cuma tetangga kontrakan. Sering ngobrol santai kalau ketemu. Tapi perasaan aneh itu muncul begitu saja. Aku balik masuk kamar, taruh ponsel, tapi pikiran ini nggak bisa diem. Raut wajah Sally tadi terbayang terus. Matanya seakan menatap tajam, bibirnya seperti ditekan, dan langkahnya cepat. Apa karena tadi ada pacarku datang? Nggak mungkin kan, pikirku sambil geleng-geleng kepala. Tapi semakin kupikir, semakin aneh rasanya. Ada semacam rasa bersalah yang nggak jelas. Jujur saja, dalam hati kecilku, aku memang punya rasa penasaran sama Sally. Diam-diam aku kagum sama dia, walau nggak pernah terang-terangan. Dan mungkin, entah kenapa, aku merasa Sally juga punya sesuatu yang dia simpan. Cuma nggak pernah diucapkan. Besok sorenya, aku sengaja nongkrong di depan kontrakan. Pura-pura lagi beresin sepeda, padahal niatnya nunggu Sally keluar. Bener aja. Nggak lama, dia buka pintu. Rambutnya masih agak basah. Mungkin habis mandi sore. Dia pakai celana training dan kaos santai. Tapi tetap aja kelihatan menarik. Aku sapa. Sel, tumben nggak keluar dari tadi. Ngapain di dalam? Dia jawab singkat. Biasa, beberes kamar. Nada suaranya terdengar datar, nggak kayak biasanya yang agak ceria. Dari situ aku makin penasaran. Jangan-jangan bener semalam itu wajahnya berubah gara-gara pacarku mampir. Aku iseng, coba lempar pancingan. Oh iya, kemarin pacarku sempat mampir bentar. Dia bilang mau ke Panyau sama keluarganya. Ngajak aku ikut. Tapi aku nolak lah. Males banget kalau ikut acara keluarga orang. Aku lirik ekspresi Sally. Awalnya dia cuma angguk, tapi entah kenapa wajahnya jadi agak kaku. Aku tambah lagi. Ya, namanya juga cewek. Kadang suka maksa kalau ada acara keluarga. Untung aku bisa alasan. Kalau enggak, ya ribet. Sally berhenti sejenak, lalu nyeletuk. Dasar cowok. Cewek datang ke sini niat baik, malah ditolak. Jangan sampai ntar dia bete loh.
Nada bicaranya terdengar agak sinis, tapi masih terselip tawa kecil. Aku senyum tipis. Lah, kok kayaknya kamu lebih peduli daripada aku sendiri, Sel? Jangan-jangan kamu yang sebel kalau aku punya pacar ya? Sally langsung menoleh cepat. Hah? Ngaco kamu. Dia bilang begitu, tapi wajahnya kelihatan jelas memerah. Matanya berusaha menghindar, pura-pura sibuk nyapu halaman depan kontrakan, padahal tadi nggak ada sapu di tangannya. Aku makin yakin, sepertinya perasaan kemarin bukan cuma halusinasi. Ada sesuatu dari Sally, meski dia nggak mau jujur. Aku pun lanjut bercanda. Ya udah, kalau kamu sebel, nanti aku suruh pacarku jangan sering-sering dateng deh. Biar kamu nggak cemberut lagi. Sally berhenti, menatapku sebentar, lalu jalan cepat masuk ke kamarnya tanpa bilang apa-apa. Tapi sebelum pintunya tertutup, aku sempat lihat bibirnya tersenyum tipis, seperti berusaha menahan sesuatu. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara jadi lebih sejuk, sisa-sisa air masih menetes pelan dari atap seng kontrakan, bikin suasana makin adem. Aku keluar sebentar ke depan, bawa gelas kopi hitam yang masih mengepul tipis. Rasanya sayang kalau malam kayak gini dilewatkan cuma di kamar sendirian. Kursi plastik di depan pintu aku tarik, duduk santai sambil menghirup aroma kopi yang hangat. Nggak lama, pintu sebelah kebuka. Sally keluar dengan jaket tipis, rambutnya masih agak lembab digerai seadanya. Mungkin baru selesai mandi. Dia duduk di tangga kecil sambil meregangkan tubuh, menghirup udara malam yang sejuk. Wah, enak banget malamnya. Dingin tapi adem, katanya sambil tarik napas panjang. Aku senyum tipis. Iya, seger ya habis hujan, jadi pengen ngobrol lama-lama. Sally langsung menoleh, matanya melirik nakal. Lama-lama sama siapa? Sama aku? Aku ngakak kecil. Lah iya, siapa lagi? Masa sama cicak? Dia ketawa lepas, tangannya nutupin mulut. Aduh, bisa aja kamu. Suasana langsung cair. Obrolan ngalir tanpa dipaksa, kayak udah akrab lama. Dari curhatan soal kerjaan yang bikin capek, gosip receh tetangga kontrakan yang kadang bikin geleng-geleng, sampai hal-hal kecil yang biasanya cuma lewat begitu saja. Sally sempat diam sebentar, lalu bilang pelan, "Kadang aku kesepian lu, Yan. Apalagi kalau libur, nggak ada temen. Makanya kalau ada yang bisa diajak ngobrol kayak gini tuh rasanya enak banget." Aku nyeruput kopi sambil angguk pelan. Iya, Sel. Aku juga gitu. Capek kerja seharian, kadang butuh orang buat dengerin. Ya meski cuma ngobrol ngalor ngidul kayak gini, tapi enteng aja rasanya. Dia menatapku agak lama. Tatapannya lembut, bikin aku salah tingkah. Aku buru-buru alihkan pandangan, pura-pura fokus ke kopi. Jangan lihat aku terus gitu, Sel. Nanti aku GR. Dia nyengir. Ya udah, kalau gitu aku lihat kopi kamu aja. Aku balas senyum. Lihat kopi apa lihat tuannya nih? Dia pura-pura manyun. So pede banget kamu, Yan. Tapi sudut bibirnya susah nutupin senyum kecil yang jelas-jelas kelihatan. Angin malam mulai dingin lagi. Sisa hujan kayaknya mau turun lagi. Aku yang tadinya masih nyantai sama kopi, pelan-pelan merapatkan jaket tipis. Sally tiba-tiba berdiri, menggeliat sebentar, lalu nyeletuk. Yan, masuk yuk. Di luar makin dingin, nanti kamu masuk angin. Aku sempat ragu sebentar, tapi dia udah melangkah duluan buka pintu. Aku senyum kecil, dalam hati bilang, wah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Aku pun ikut aja masuk. Suasana di dalam kontrakan Sally sederhana. Lampunya temaram, tapi malah bikin hangat dibanding hawa luar yang dingin. Kami duduk lesehan di lantai, masih lanjutin obrolan yang tadi kebawa asik. Tapi kali ini lebih dekat jaraknya. Aku bisa dengar napasnya, bisa lihat jelas ekspresi wajahnya setiap kali dia ketawa kecil. Di sela obrolan, aku tarik napas dalam-dalam. Sel, panggilku peran. Dia menoleh, matanya jernih tapi ada sedikit canggung. Kenapa? Aku nyoba jujur. Aku nggak tahu gimana caranya ngomong hal ini, tapi aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Dari pertama ngobrol aja udah kayak klik gitu. Aku nggak mau nutupin perasaan ini. Sally sempat menunduk, tangannya meremas ujung jaket. Wajahnya kelihatan malu-malu, tapi dia nggak menjauh. Yan, kamu serius ngomong gitu? Aku takutnya kamu cuma bercanda. Enggak, Sel, aku serius. Kalau kamu nggak suka,
Aku bisa mundur, tapi kalau boleh, aku pengen kita lebih dari sekedar tetangga. Hening sebentar. Lalu aku nekat, pelan-pelan menggenggam tangannya. Hangat, kencang aku pegang, takut dia nolak. Tapi anehnya, Sally nggak menarik diri. Dia cuma sempat terdiam, matanya berkedip-kedip, lalu senyum tipis muncul. Awalnya aku malu, Yan, takut salah paham. Tapi aku juga ngerasain hal yang sama, ucapnya lirih. Dek, rasanya kayak beban besar lepas. Aku genggam tangannya makin erat. Benar, Sel, kamu nggak nolak? Dia geleng sambil nyengir malu. Kalau nolak, nggak mungkin aku masih diam aja sambil kamu megang tanganku gini kan? Kami pun ketawa kecil bareng. Malam itu, dinginnya hujan kalah sama hangatnya rasa yang akhirnya berani kami jujurkan. Indah sekali malam ini, Sel. Terima kasih ya, Sel. Suaraku pelan, masih agak serak karena kebanyakan ngomong dan ketawa. Sally menatapku, matanya lembut. Senyum kecilnya bikin dada ini hangat. Sama-sama, Yan. Malamnya enak banget. Berasa ada yang beda aja. Jawabnya sambil merapikan rambut yang sedikit berantakan. Aku tarik napas panjang, menimbang kata. Di dalam kepala rasanya semua serba cepat. Obrolan, tangannya menggenggam, pengakuan yang baru saja terucap. Tapi aku juga sadar, ini bukan soal romantisme semalam lalu saja. Ada hal yang lebih penting, kejelasan dan tanggung jawab. Apa kamu mau lanjutkan hubungan ini setelah kejadian tadi? Sama aku? Aku tunggu kepastianmu, Yan, katanya tiba-tiba. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Ada harap di ujung kata-katanya, bukan tuntutan, tapi permintaan agar aku jangan main-main. Jantung tuh berdetak kencang. Aku lihat mukanya yang sedikit cemas, lalu ku jawab dengan jujur. Sel, aku suka kamu. Bukan cuma karena kesendirian atau karena suasana malam ini. Dari dulu aku ngerasa nyaman sama kamu. Tapi aku juga nggak mau buru-buru. Kalau kita mau lanjut, aku janji bakal serius. Nggak mau cuma main-main. Kita jalani pelan-pelan, saling kenal lebih dalam, dan saling jaga perasaan satu sama lain. Sally tetap diam beberapa saat, matanya menatap jarak. Aku lanjut. Kita juga harus pastiin kalau nggak ganggu urusan masing-masing. Aku kan ada pacar dulu. Itu juga perlu diselesaikan dengan baik. Aku nggak mau ada drama atau sakit hati. Kalau kamu siap, kita atur semuanya rapi. Kita mulai dari yang sederhana, sering ngobrol tiap malam, bantu-bantu kecil, dan jangan buru-buru umumkan ke siapa-siapa dulu, biar kita yakin. Sally mengangguk perlahan. Ada senyum yang lebih lepas sekarang. Aku juga nggak mau buru-buru, Yan. Yang penting kamu serius dan jujur. Kalau memang mau beresin semuanya dulu, aku bisa nunggu. Aku nggak mau jadi pilihan setengah hati. Kata-katanya bikin aku makin mantap. Aku genggam tangannya lagi, lebih lembut kali ini. Janji, Sel, aku bakal beresin dulu semuanya. Dan aku bakal buktiin kalau aku serius. Kita jalani pelan, satu persatu. Kamu mau coba mulai besok? Kita atur rutinitas bareng, ngobrol tiap malam, dan lihat gimana semuanya berkembang. Dia tertawa kecil, lalu menapuk bahuku. Deal. Tapi jangan bohong ya, Yan. Kalau bohong, aku marah. Aku balas senyum lebar. Nggak akan, Sel. Nanti aku yang marah sendiri kalau nggak ditepati. Kita beres-beres sebentar, Sally rapikan selimut, aku tuang air minum, lalu kami saling bantu sedikit, biasa saja. Kegiatan rumah tangga kecil yang terlihat sepele tapi terasa hangat ketika dilakukan bareng. Sebelum tidur, kami berdiri di depan pintu, menatap satu sama lain seperti memberi semacam persetujuan tanpa kata. Malam ini indah, bisikku. Iya, jawabnya singkat. Lalu dia menambahkan pelan. Sampai besok ya, Yan. Jangan lupa istirahat. Aku angbuk. Iya, Sel. Sampai besok. Terima kasih sudah ada malam ini. Sejak itu, kebersamaan kami sering terulang setiap ada waktu senggang. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur, atau sekedar duduk santai di sofa. Dimanapun tempatnya, rasanya selalu hangat kalau ada Sally di sampingku. Malam itu aku tidur dengan senyum kecil. Sejak ada Sally, rasanya hari-hariku jadi lebih berwarna. Nggak perlu mewah, cukup ngobrol, ketawa, atau duduk bareng aja sudah bikin hati anget. Mungkin inilah yang namanya kebersamaan sederhana tapi berarti. Nah, gimana menurut kalian cerita ini?
Apakah kalian pernah ngalamin momen sederhana tapi berkesan juga? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kasih tahu aku dari daerah mana saja kalian menonton cerita ini. Aku tunggu, siapa tahu ada yang satu kampung sama aku.